Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mami Koga. Saya berasal dari kota Tokyo, Jepang. Saat ini, saya bekerja di salah satu organisasi sosial Jepang yang bergiat di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sehingga saya ada banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan warga setempat dalam bahasa Indonesia. Ketika saya membaca penjelasan lomba ini, saya menemukan ada lomba bersurat yang ditujukan kepada Bapak Menteri. Saya berpikir ini peluang yang sangat baik untuk menyampaikan aspirasi saya dari kegiatan di Pulau Sumba. Hari ini saya ingin membacakan surat yang pentingnya mata pelajaran melukis untuk murid SD. Dan pada sesi terakhir, saya ingin melakukan presentasi untuk melengkapi surat saya. Ya, saya ingin membaca surat. Kepada yang terhormat, Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia. Dengan hormat, semoga Bapak dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah memberikan saya kesempatan kembali untuk membacakan surat di babak final ini. Seperti yang saya sudah tuliskan di dalam surat pada babak penyisihan, saya bergiat di Pulau Sumba sebagai staf NGO. Di dalam surat pertama, saya menyampaikan bahwa anak-anak Sumba belum ada kelas melukis di sekolah. Kali ini saya ingin menjelaskan keadaan mereka melalui surat dan presentasi ini. Pulau Sumba adalah pulau berbukit-bukit secara geografis. Anak-anak setiap hari terpaksa mendaki beberapa bukit, menuruni lembah, dan menyeberangi sungai ketika pergi dan pulang dari sekolah. Itu sangat membebani murid-murid SD yang masih berbadan kecil. Setelah bangun pagi, kebanyakan anak-anak Sumba mengambil air dari mata air yang jaraknya lumayan jauh. Jadi, mereka sudah merasa lelah sebelum pergi ke sekolah. Lebih buruk lagi, orang tua mereka tidak bisa menyiapkan sarapan karena miskin. Oleh sebab itu, banyak anak tidak mau pergi ke sekolah karena lapar dan lelah. Untuk mengatasi masalah ini, kami NGO dari luar negeri membantu masyarakat Pulau Sumba. Dalam proyek kami, masyarakat desa Laipandak belajar bertani organik untuk kehidupan. Anak-anak SD Laipandak juga ikut pelatihan pertanian organik supaya mereka bisa menjadi petani sayur ketika dewasa. Dalam proyek ini, ibu-ibu desa juga belajar cara memasak, masakan gizi seimbang. Di samping itu, SD Laipandak setiap 1 bulan sekali memberikan makanan tambahan kepada anak sasaran untuk kesehatan dan pertumbuhan yang lebih baik. Di dalam perjalanan proyek, saya sadar bahwa anak-anak tidak mendapatkan kesempatan untuk melukis dengan pensil warna. Ketika kami mengadakan lomba melukis di sekolah, kami memberikan pensil warna kepada anak supaya mereka melukis kegiatan program tersebut. Ternyata mereka bisa menggambar dengan luar biasa. Ibu kepala sekolah sangat terharu karena melihat murid-murid melukis dengan berbagai warna untuk pertama kalinya. Pada kegiatan selanjutnya, saya menceritakan tentang gizi. Saya menggunakan 3 warna jagoan nutrisi dan kartu-kartu makanan dengan warna terang. Setelah membaca cerita tersebut, saya memberikan kuis kepada murid-murid dan orang tuanya. Misalnya, sambil menunjuk kartu telur, saya bertanya, telur ini mengikuti kategori warna apa? Anak-anak dan orang tuanya menjawab, merah. Jawaban itu benar sekali. Telur berkategori warna merah, yaitu protein. Dari pengalaman ini, saya sadar manusia berpotensi memiliki perasaan terhadap warna. Pengalaman melukis akan memberikan pengaruh kepada anak untuk mendapatkan sebuah
profesi impian di masa depan. Jadi, anak-anak akan memahami makna penting belajar di sekolah dan berupaya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, saya yakin mata pelajaran melukis bisa menjadi salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan penjelasan di atas, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Menteri. Sebagai permintaan pertama, saya berharap mata pelajaran melukis menjadi wajib untuk anak SD di daerah terpencil seluruh Indonesia. Kedua, saya memohon kepada Bapak supaya menyiapkan perlengkapan melukis yang cukup untuk SD seperti pensil warna dan kertas. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak. Sekiranya Bapak menerima surat ini dan pertimbangkannya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih hormat saya, Mami Koga. Dan pada sesi terakhir, saya ingin memperkenalkan beberapa foto untuk melengkapi surat saya. Tolong kembali bagian awal, ya, agar saya bisa menjelaskan foto ini. Ya, terima kasih. Ya, foto ini adalah pertemuan bersama dengan Bapak Kepala Desa dan Ibu Kepala Sekolah di desa di SD Lai Pandak. Dan foto kanan ini foto saat saya menanyakan kesehatannya kepada murid. Oh ya. Ini foto-foto pemandangan Sumba, kehidupan di desa terpisah dari kota di sisi ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Anak-anak tidak bersepatu seperti ini dan jarang memiliki tas untuk membawa peralatan sekolah. Ya. Ini foto yang anak-anak mendaki bukit untuk pulang ke rumah dari sekolah. Dan kadang-kadang mereka harus menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Anak-anak Sumba banyak membantu keluarga seperti mencuci baju, memanen jagung, beternak, dan lain-lain. Mereka setiap hari mengambil air sebelum berangkat ke sekolah dan setelah pulang dari sekolah. Anak-anak Sumba baru bisa makan setelah pulang dari sekolah karena sarapan mereka hanya air atau teh saja. Menunya sangat sederhana, seperti nasi putih saja atau jagung saja. Untuk perbaikan nutrisi, kami telah melakukan berbagai kegiatan seperti pertanian organik, pelatihan memasak untuk ibu-ibu, dan makanan tambahan untuk murid-murid dan lain-lain. Ya, pada saat lomba melukis, anak-anak melukis dengan warna untuk pertama kalinya. Gambar ini dilukis oleh Fia, pemenang lomba ini. Dia melihat program kami dengan baik. Ya, di sini ada banyak bayam yang sudah tumbuh besar. Dan ada tomat yang belum memerah, dan ada tempat masuk ke kebun sayur, dan dia juga melukis sungai yang menyirami sayur juga. Ya, saya berpikir bahwa melukis dengan warna telah menjadi kesempatan yang baik bagi mereka untuk mengekspresikan rasa, memikirkan, dan mencoba sendiri. Ya. Ini ketika saya membaca cerita tentang gizi. Saya menggunakan 3 jagoan, yaitu jagoan merah sebagai protein, jagoan kuning sebagai karbohidrat, dan jagoan hijau sebagai sayur-sayuran dan buah-buahan. Meskipun konsep gizi sulit sekali, mereka dapat menjawab semua kuis tentang gizi. Dari pengalaman ini, saya tahu bahwa warna membantu pemahaman orang. Saya yakin pengalaman melukis dengan warna bisa menjadi penghubung dengan berbagai profesi seperti arsitek, perancang busana, dan lain-lain. Ya, saya telah menyampaikan 2 permintaan kepada Bapak Menteri di dalam surat tadi. Hal ini sudah biasa pada TK dan SD di negara saya. Itu sudah menjadi kesempatan yang baik bagi anak-anak Jepang untuk mengembangkan potensi mereka. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu-Ibu juri dan semua audiens.
Baik, terima kasih banyak Ibu Mami Koga atas gagasannya. Semoga ini bisa membuka pandangan kita terkait dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya saya minta kesediaan Mbak Weni untuk berkenan memberikan tanggapan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Bu Mami atau Mbak Mami saya memanggilnya. Saya biasanya dipanggil Kak Mami. Oh, Hak Mami. Iya. Hak Mami. Ya, baik. Terima kasih atas tayangannya. Saya senang sekali Bu Mami memberikan sumbangsinya di Pulau Sumba. Apakah masih tetap berjalan di Pulau Sumba sampai sekarang? Masih bekerja Iya. di sana? Ya, saya akan melanjutkan proyek di Sumba. Oh, sampai kapan? Ya, sampai mereka bisa mandiri untuk kehidupan mereka. Oh, apakah tidak ada niat untuk ke pulau lain? Banyak pulau lain yang juga mungkin membutuhkan dan terpencil. Iya, tapi organisasi saya hanya 2 orang termasuk saya. Iya. Ya, jadi tidak ada orang yang bergiat di pulau lain. Oh, pulau apa itu? Ya, jadi kami bergiat di Pulau Sumba saja sekarang. Ya. Baik, ya saya senang sekali. Saya tadi juga tertarik tentang usul mata pelajaran melukis untuk anak SD. Sebenarnya sepengetahuan saya di SD itu sudah ada mata pelajaran namanya menggambar, ya. Apakah melukis ini berbeda dengan menggambar menurut Hak Mami? Apakah ada perbedaannya baik dari segi bahasa atau segi aktivitasnya? Ya, terima kasih. Mungkin dapat dijelaskan. Ya, saya berpikir menggambar dan melukis hampir sama, tapi ya, seperti Sumba, ya, di bagian terpencil seperti Sumba tidak ada kelas melukis atau menggambar sama sekali. Ya, mereka belum pernah menggunakan pensil berwarna. Jadi ya, mereka belum ada kelas melukis. Berarti melukis itu sama dengan menggambar ya, Bu Mami? Ya, menggambar juga tidak ada. Tidak. Iya. Baik, mungkin nanti dapat dilihat juga di kamus melukis dan menggambar bedanya apa. Tapi saya senang sekali anak-anak Sumba belajar melukis, belajar menggambar, dan itu mengasah hati dan pikirannya. Terima kasih, Hak Mami. Terima kasih banyak Mbak Weni.